Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Salsabila. Saya dari kelas Biologi A angkatan 2019. Jadi di sini saya akan mereview mengenai jurnal yang bertemakan sistem indera. Dan di sini judul yang saya ambil yaitu kajian makanan ikan tor dan waktu makan ikan tor di Sungai Asaban atau maksud saya Sungai Asahan. Dan tujuan dari penelitian pada jurnal tersebut yaitu untuk mengkaji komposisi makanan dan waktu makan ikan tor tersebut. Dan metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian ini terdiri atas penelitian lapang dan penelitian laboratorium. Penelitian lapang itu dilakukan di Sungai Asahan dan penelitian laboratorium itu dilakukan di Laboratorium Budaya Perairan. Sampel ikan yang tertangkap di setiap stasiun itu nanti dikelompokkan berdasarkan ukuran untuk memudahkan proses pengawetan dan analisis di laboratorium. Lalu spesimen ikan tersebut akan segera disuntik perutnya menggunakan larutan formalin 40%. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kantung plastik yang berisi larutan formalin dengan larutan konsentrasi 10% di setiap kantungnya. Dan latar belakang dari penelitian ini yaitu ikan tor ini memiliki nilai budaya yang tinggi sehingga nilai jualnya itu juga cukup tinggi, yaitu sekitar 250.000 sampai 500.000-nya per kilo. Hal ini mengakibatkan eksploitasi yang tinggi terhadap ikan tor oleh masyarakat setempat. Hasil penangkapan ikan tor ini dari alam itu tidak langsung dijual tetapi disimpan dalam kolam dan menunggu penyelenggaraan upacara adat. Adanya introduksi ikan baru seperti ikan nila di dalam Danau Toba menjadi masalah baru bagi ikan tor atau yang disebut ikan batak, karena ikan nila ini memakan telur-telur ikan batak. Selain itu, meningkatnya kerusakan habitat yang disebabkan oleh manusia semakin mengancam populasi ikan batak. Oleh karena itu, diperlukan atau dilakukan pengelolaan sumber daya ikan tor secara tepat. Penelitian ikan tor ini lebih banyak dilakukan pada kajian karakteristik biologi dan genetika serta teknik pembenihan, pembesaran dan pendederan. Nah, ikan tor ini itu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk upacara adat tertentu. Makanya di ikan tor ini eksploitasinya itu tinggi karena ada adat-adat tertentu yang menggunakan ikan tor. Lalu hasil penelitian dari jurnal ini adalah ikan tor adalah ikan yang aktif mencari makan pada siang hari yang disebut dengan istilah diurnal. Kemudian ikan mulai melakukan aktivitas mencari makan pada pagi harinya, yaitu pada pukul 5 pagi. Dalam melakukan aktivitas mencari makan itu ikan tor menggunakan indera penglihatannya. Aktivitas puncak makan pada sebagian spesies ikan ada pada waktu malam dan ada pada waktu siang, ataupun ada yang mencari makan pada sore hari. Nah, indera pembau dan perasa itu merupakan alat indera yang berperan pada aktivitas pengambilan makanan. Indera pembau merupakan alat bantu yang sering digunakan untuk menangkap makanan dalam jarak jauh, dan indera perasa itu digunakan dalam memilih dan menelan makanan. Sebagian besar spesies ikan itu menggunakan indera penglihatan untuk membantu dalam melakukan atau dalam mencari makan. Jadi gitu. Jadi ikan tor ini itu termasuk ikan diurnal yang dia itu mencari makannya itu pada pagi hari sekitar pukul 5-6 pagi gitu. Dan
ikan tor ini membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk melakukan aktivitas mencari makan hingga selesai proses pencernaan makanan. Lalu dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ikan tor termasuk ikan omnivora yang cenderung herbivora dengan makan utamanya yaitu fitoplankton. Selanjutnya diikuti dengan krustasean, insekta, rotifer, oligacea. Dan ikan tor merupakan ikan yang bersifat diurnal dengan waktu aktif ikan mencari makan yaitu pada pagi hari. Dalam melakukan aktivitas mencari makan itu diduga ikan tor menggunakan indera penglihatan. Jadi ikan tor ini mengandalkan indera penglihatannya untuk mencari makan, dan dia mencari makan itu pada waktu pagi hari. Dan sekian presentasi dari review jurnal materi mengenai sistem indera yang dimiliki oleh ikan tor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.